Pemerintah menjamin PC, Cuk. Iya, lo di Finlandia. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Emang Gue iya? nggak Emang tahu, iya? tapi kalau di Selandia Baru, lu apa ya, bocil-bocil orang kayak kita nih ya, orang kayak kita begadang rokoknya itu disediain sama negara. Hmm, Ya oke. scare itu mereka ya, memang Ya, pajaknya ya, ya. gede kan di semua. Kalau di sana kan Emang. memang pajaknya gede nih, ada yang bilang Nah. sampai 50% dari pendapatan mereka. Wah, Anjing. tapi tapi serius serius. Eh, Besok itu arenanya udah beda. Tapi Udah gue udah nanya nggak Haram, bisa pakai cara yang lama. gue mau nanya Haram sama lu. Nih Gimana? perspektif kita ya sebagai Gen Z ya. Gen Z itu kan kalau salah tinggal minta maaf ya. Anjir. Weh, tapi jejak digitalnya terus-terusan boy, jangan boy. Woi, tenang saja. Ada yang bilang korupsi tidak apa-apa juga, jejak digitalnya ada tidak dipermasalahkan. Wah, Anjing. harga Goblok. menanya Arda malu. Apa Untuk apa apa. masalah jejak di eh, Kerja freelance itu nggak semuanya punya perusahaan. I mean gini, pekerja freelance itu kadang-kadang dia kerjanya sepengennya dia. Kayak gue misalnya, gue pengen bulan bulan ini pengen ambil satu lah job gitu. Akhirnya buka. Nah bulan depan belum tentu dia bisa, belum belum tentu dia mau buka job lagi. Kalau misalnya dia dijamin oleh entah BPJS atau apa, itu akan menyusahkan. Atas nama siapa dia? Pribadi. Pribadi oke, pribadi. Cuma kalau atas nama perusahaan kan nggak bisa. ya memang karena kan posisinya lu kan dijamin sosial, jaminan sosial itu adalah bentuk perlindungan dari negara bagi Mm. rakyatnya gitu. Nah, Bagi rakyatnya dalam hal ini rakyat-rakyat yang sudah bekerja dan orang yang pengangguran pasti kan harus dapat perlakuan yang berbeda. yes. Dari mulai ini kemungkinan dia sakit, kemungkinan dia mulai Ah. memiliki kecelakaan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kayak misal lu dapat kecelakaan pekerjaan, lu dapat dua asuransi. Asuransi dari pemerintah dan juga asuransi dari perusahaan lu. Karena kan ada kayak Masalahnya orang freelance kadang-kadang nggak punya perusahaan itu. Dia nggak punya nah, bendera untuk dijadikan itu. nah makanya konstitusinya harus berbeda. Kan gua kan nggak Oh menyamakan. iya, oh iya. Ah, konstitusinya harus Oke, oke. berbeda Make dong. sense. Make sense, make sense. Karena Ya, kan ya, ya. perlakuannya berbeda gitu. Ya, ya. Nggak bisa disamain mah. Ini yang mungkin yang salahnya itu biasanya kadang-kadang orang-orang nganggapnya lu ini ya ibaratnya ya, lu itu freelance, lu nggak butuh jaminan sosial. Ya kalau misalnya tiba-tiba komputer lu rusak, emang lu kagak mau? Lu udah bayar negara untuk pajak, lu bayar negara untuk ini, bayar negara ini. Lu harusnya itu dapat ya inilah dijamin oleh pemerintah untuk dapat pekerjaan yang sama sesuai dengan hobi lu. Anjir, pemerintah menjamin PC, Cuk. Iya, lo di Finlandia. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Emang Gue iya? nggak Emang tahu, iya? tapi kalau di Selandia Baru, lu apa ya, bocil-bocil orang kayak kita nih ya, orang kayak kita begadang rokoknya itu disediain sama negara. Hmm, Ya oke. scare itu mereka ya, memang Ya, pajaknya ya, ya. gede kan di semua. Kalau di sana kan Emang. memang pajaknya gede nih, ada yang bilang Nah. sampai 50% dari pendapatan mereka. Wah, anjir. Wih, tapi kalau misalnya semuanya gratis ya wajar, berarti kan lu sedang Iya mengalokasikan sih. uang lu untuk ini gitu, uang uang Jadi gaji apa yang yang kita kasih itu akan balik lagi ke kita Nah, sebenarnya kan. iya itu jaminan sosial itu fungsinya itu, ya kan? Oh, pantesan Indonesia BPJS susah diklaim. Orang pajaknya cuma sekitar 10%. Ayo. Lu 10%. 10%. Misalnya lu ke warteg nih, 10 kan warteg kan ada pajak sekarang. Pajak lu belanja 15.000, pajak 10% 1.500. Lu ke rumah sakit habis itu kan tiba-tiba lu tagihan 1,5 juta, lalu bayar 1.500, keluar 1,5 juta, ya pantas anjir. Iya, enggak kalau BPJS beda lagi. BPJS kan memang preminya terlalu murah dihitungnya. Dibilang Ah, preminya terlalu murah gitu dan lain sebagainya. Ya, ya kompleks maksud gua. Ya yes, yes. memang logika lu benar tentang premi BPJS, tapi bukan pajak. Pajak kita udah gede 11% dari pendapatan. Eh, kok 11% sih? 11% itu pajak ini, pajak beli Pajak barang. penghasilan. Hmm, emang iya ya.
pajak penghasilan 11%, nggak tahu lah. Pokoknya Gua memang nggak pajak pernah Indonesia itu belum pernah kerja di. nggak semahal itulah, maksudnya nggak mahal-mahal banget, nggak di, masih tergolong biayanya masih tergolong wajar kalau untuk negara-negara berkembang. Yang bikin gua itu pusing adalah ini sebenarnya tuh ya itu tadi gitu. Kalau misalnya calon presiden kita itu tidak memahami hal-hal yang seperti itu gitu. Ya kalau bocil sekarang gitu, bocil-bocil kematian sekarang kalau ditanya, mereka itu lebih pengen kayak jadi Winda Basudara, Bro, daripada jadi B.J. Habibie. Iya juga ya. Iyalah. Iya sih, bener bener bener. Iya, 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 ya inilah apa namanya tuh, ya masuk akalan dikit lah. Kalau misalnya zamannya si Tita Fatul Sembiring, Menteri Komunikasi itu yang dari PKS, woi. Waduh, Ya udah kalau dari misalnya kan, Banteng, Suramadu. Emang ini menunjukkan kalau kita netral gitu ya. ya kita netral, kita semuanya Kita kita netral. bahas. Nah, kita bahas. Mau Kita kirim netral. makanan tonjok Sembiring itu semua. benar ketika bilang Indonesia internetnya cepat buat apa ya, karena saat zaman itu Reza Arab belum ngetren gitu. Winda Basudara Betul, mungkin masih betul. jadi apa, pelayan di Masih hotel gitu. memang makan nasi uduk pinggir Iya, jalan tuh. masih jadi pelayan di hotel dan pelayan di hotel. Iya bener ya? Masih Dia joget-joget di ini, di pantai itu. enggak, Arab. Cuk, enggak. Dia Iya pekerja keras. tuh. Winda Arab. Basudara. Oh iya. Dia ceritanya gitu, katanya kan dia dulu kerja di hotel ya. Mungkin saat itu Reza Arab masih MC, Edozel masih MC. Sekarang kalau bocil Hmm. ditanya lu pengen jadi apa, ya pengen jadi Winda Basudara lah, main game ditonton. Main game berduit. Iya, main game dapat duit. Betul. Gitu. Iya sih, make sense. Ya, ya. Iya. Apa Bener kita juga congor Anda. ya benar weh. Ya bener lah, maksud gue kayak ya kalau sekarang gitu, ya sekarang ya gue lagi nyari sih presiden yang berani ngomong, ya saya ketika saya menjabat saya memastikan internet Indonesia akan menjadi negara dengan internet tercepat di Asia Tenggara. Woi, kita dukung lah. Tapi kalau misalnya cuma internet ada yang kenceng tapi infrastruktur yang lain ngot-ngotan. Tapi kalau misalnya dia mau memajukan satu satu bidang ya, Hmm. pasti pasti ada bidang lain yang agak dianaktirikan ya. Itu urusan nanti, kita nggak usah mikirin Nah, sejauh itu. masalahnya eh, kadang-kadang keputusan itu nggak pas juga. Yang dikorbankan kadang sesuatu yang mungkin sekarang nggak butuh tapi ke depan butuh gitu. Ngerti nggak? Menangkap Iya maksudnya? gue paham, maksud gue ya yang lu bilang kan kayak di Sri Lanka gitu, dia ngejual, dia nge subsidi semuanya, habis itu kan negaranya kolaps dan lain sebagainya. Gue Hmm. paham maksud lu, cuman gini, gini Har, ini ya, ini pandangan gue ya, ya Hmm. gue inilah kenapa gue langsung sebut aja kenapa gue nggak sepakat dengan Ganjar ketika dia bilang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah itu terlambat, dan dia meminta ini apa namanya itu, meminta meminta semacam apa namanya tuh, meminta semacam pengertian, oh, karena covid dan lain sebagainya. Itu nggak boleh sebagai pimpinan itu ketika sudah melihat itu tuh sebagai masalah, dia harus menyelesaikannya. Kalau tidak sanggup silakan keluar, silakan mundur. Betul sih, ya benar. Ya kan, maksud gue jangan jangan jadikan alasan, maksud ya, ya memang semuanya itu pasti ada kelemahan, nggak mungkin ada kebijakan kebijakan yang tidak ada kelemahannya, tapi kan gimana caranya pemimpin itu mengatasi kelemahan tersebut gitu. Apakah Yes. kelemahan itu menjadi ancaman besar bagi negara atau tidak? Makanya gue bilang tidak bisa pemimpin itu minta dipengerti gitu. Lu tuh kalau minta dimengerti nggak usah jadi pemimpin. Pemimpin itu mengerti rakyat, bukan rakyat mengerti pemimpin. Betul. Gitu, makanya gue bilang 2024 ini kita Gen Z kayak kita nih, kayak gua gitu ya. Gua kan sekarang kan fokus nge YouTube nih sama ngerjain skripsi. Anjing dari tadi pamer skripsi di brengsek. Iya, ya maksud gua kan sekarang fokus nge YouTube sama, sama pamer skripsi, sama Pamer ngerjain skripsi. skripsi ya. Nah maksud gua ya itu adalah bentuk kita, bukan bentuk kepedulian sih, bentuk kita sebagai warga negara yang udah bayar pajak Ya, gitu. yes. Betul. Itu bentuk kita sebagai warga negara yang udah bayar pajak. Ya itu loh, peran-peran kita itu di situ loh. Gue tuh kurang suka sama orang-orang yang seumuran kita tapi kayak menggunakan contoh orang-orang dulu kan, demo, bukan demonya sih yang salah, yang ya kayak
nyari duit dari politik, apa itunya pemilu doang, fungsi apa ribut pas pemilu dan lain sebagainya gitu. Gua jujur kurang, gimana ya, kurang pas. Ya. Kurang pas sih buat itu. Jadi menurut gue 2024 itu harus dengan cara yang lebih elegan nggak menurut lu? Feeling gue sih pemilu 2024 itu bakal sangat-sangat beda dari pemilu sebelumnya ya. Bahkan even 2019. Karena pertempurannya ibaratnya zonanya tuh udah zona baru nih. Hmm. Arenanya tuh udah baru. Kalau 2019 kita masih bisa yang milih tuh masih kebanyakan orang-orang tua ya. Kalau besok ini pemilihnya kalau kalau Masa dari orang kalau tua? dari segi Kenapa pemilih ya. kenapa lu bilang karena kemarin itu banyak orang tuanya? Apa gara-gara ini habis COVID banyak yang ganti pemain? Substitute ya. Pergantian pemain ya anjing. Cuman bedanya kalau ini habis diganti pemain nggak bisa masuk lagi. Kalau futsal kan masih bisa. Battle Royale dong berarti dong. Hei. Woi. Jadi, woi, itu kucing kenapa bisa sampai situ? Woi, woi. Eh, ini mau ikut diskusi. Ayo. Ayo. Iya. Jangan Ya terlalu gitu. gelap, boy. Ya Banyak itu. banyak yang lewat masalahnya. Nggak ada yang lolos seleksi alamnya. Pas Battle Royale turunnya di Pochinki, nggak dapat senjata mereka. Susah gimana? Weh, tapi jejak digitalnya terus-terusan, boy. Jangan, Woi, boy. tenang saja. Ada yang bilang korupsi tidak apa-apa juga jejak digitalnya ada tidak dipermasalahkan. Wah, Anjing. Har, gue mau Goblok. nanya Arda malu. Untuk Apa. masalah jejak digital. Tadi kan kita udah bahas ya. Menariknya itu kita udah bahas tentang perspektif kita soal pemilu, terus perspektif kita Hmm. kepentingan kita itu apa di pemilu nanti gitu. Gue mau nanya sama lu soal menurut lu ya, ini menurut lu aja. Hmm. eh gue dan lu itu juga gue kenal lu ya, gue kenal lu sebagai orang yang menganggap pendidikan itu salah satu instrumen yang tidak penting. Tapi kita tidak mengatakan pendidikan itu scam, enggak. Ya, enggak. Gue enggak Ya mengatakan kita nggak pendidikan bilang itu ya kalau tidak nggak ada berguna pendidikan gue sekali. malu nggak kenal. Gitu kan. Yes, Ah, ya. betul kan, kalau kalau Hmm. kita nggak ketemu di SMA ya nggak kenal, gue malu gitu. Cuman yang gue pengen tanyakan sama lu itu kenapa ya nggak pernah ada pendidikan politik ya di sekolah gitu. Hmm. eh ini tuh kayak pertanyaan apa ya? Gue pernah kepikiran cuma gue lupa Iya, analoginya apa. Cuma kayak kayak di PKN itu lu nggak pernah sampai di level apa ya, nggak sampai di level dimana lu diajarin untuk, kan kalau di PKN itu cuma dikasih tahu ya untuk memilih kepala daerah itu pakai pilkada, untuk memilih hmm, presiden pakai pemilu gitu. Tapi kenapa ya kita nggak pernah diajarin pendidikan politik gitu? ya juga ya. Ya Iya, juga ya. iyalah, kenapa ya? Maksud gue kayak orang-orang itu cuman ya belajar politik dari orang-orang yang mungkin orang-orang kayak gue doang yang memang effort pengen belajar politik, makanya belajar politik gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tidak orang-orang yang dalam hal ini itu tidak peduli terhadap politik, tidak diajarkan. Ya juga ya. Hmm. Iya ya. Kalau misalnya apa ya? Misalnya lu di sekolah tidak diajarkan eh apa ya? Editing video gitu, editing video dong. Enggak, ada SMK Ada SMK untuk TKJ. belajar editing video mantan itu. mantan pertama gue anak film. Oke, lu udah pamer skripsi, pamer mantan. Enggak, gue maksud gue apa, mantan pertama gue itu dia BTS aja yang ngerjain anak-anak SMK dia, memang karena Aha. dia kuliah dia sekolahnya itu gitu. Iya, ya, maksud gua eh, kalau kalau editing video dia ada sekolah formalnya Ada, SMK. ada. Tapi kenapa anak SMK Kalau itu nggak belajar hukum gitu? pun hukum walaupun nggak dalam tapi masih ada dibahas ada bahas gak sih kayaknya PKN? Ada, ada. Ada kan? Ada kan? Pasalnya
apa, ininya apa, ada Itu ada basic-basic hukum lah gitu-gitu. basic hukum lah ya untuk belajar undang-undang itu kan. Tapi kalau politik enggak, karena politik sama hukum berbeda gitu. Iya ya. Beda, hukum sama politik itu sesuatu yang berbeda. Ya dibilangnya sama-sama anak sains ya sih, sama aja. Ya anak kedokteran kalau ditanya teknik nggak ngerti. Kalau menurut gua ya, ini baru terlintas di kepala gua nih. Politik itu kan ngomongnya kita nggak bisa menyamaratakan pikiran semua orang. Hmm, Politik itu kan setiap orang punya pandangan berbeda kan iya. tentang politik itu. Pada kurikulum kita sejauh ini belum bisa mengakomodir kepala-kepala yang berbeda itu. Nah, kalau gua jujur memandangi seperti ini malah. Oke, lu punya pandangan seperti itu ya, Res. Seolah-olah kayak ya memang orang-orang itu tidak terakomodir dengan baik dalam politik dan lain sebagainya. Nah, tapi politik itu tetap diajarkan, tapi bukan diajarkan di sekolah, tapi diajarkan di tongkrongan. Masalahnya tidak semua orang ikut tongkrongan. Bukan masalahnya bukan di situ. Masalahnya kalau dalam ilmu agama gua, ketika kita belajar tentang Agama kita sama bangsat. oh iya lupa. Gue masih asyhadu alla ilaha illallah ini. Salat Gue subuh masih berapa sholat. rakaat? Hah? Salat subuh lu berapa rakaat? Masa 7? Iya, masalahnya ya Gak, gitu deh. gak masuk akal bangsat. Iya, maksud gue gini, maksud gue kalau di Islam gitu ya, mungkin kalau yang agama lain bisa komentar di bawah. Di Islam itu bagi ada entah itu ayat Quran, entah itu hadis Nabi, entah itu cuman pendapat ulama, gua nggak tahu. Tapi yang jelas adalah ada perintah bahwa ketika kita belajar itu harus jelas nasab gurunya siapa. Yang pertama, yang kedua adalah belajar itu yang paling penting. Ada punya guru. Belajar itu harus Gue punya lupa. guru. Gue lupa itu kayaknya hadis. Jadi ketika dia belajar ilmu agama tanpa guru, gurunya setan. Nah, ya maksud gue memang Hmm. ini Hmm. bukan ilmu ilmu agama, bukan ilmu apa ilmu dunia, bukan ilmu agama. Cuman gue belajar, gue mengikuti salah satu pandangan ini ya, pandangan pemikir dari Muhammadiyah mengatakan kita harus berhenti mendikotomisasi pemikiran itu ada ilmu dunia atau ilmu akhirat, yang ada itu hanya ilmu gitu. Karena Oh iya, prinsip sekulerisme itu memisahkan agama dan dipisahkan agama dengan ilmu dunia. Akhirnya nah, prinsip-prinsip moralitas, prinsip-prinsip sopan santun ya dihilangkan secara paksa. Nah, bajingannya udah kita nggak pintar ilmu dunia, ilmu moralitasnya hilang. betul, Ya kan? Kalau di betul. zaman dulu, zaman-zamannya bapak ibu kita itu kan ada ini ya pendidikan moral Pancasila. Mereka itu yang nggak pinter-pinter amat juga, tapi bermoral gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ini udah nggak bermoral, nggak pinter. Jadi jamet-jamet aja udah lah sekarang itu. Udah goblok, bajingan lagi. Udah goblok bajingan. Akhirnya ada apa? Akhirnya ada cerita orang mau sholat taraweh diperkosa. Tolol. Iya, Anjir, betul. anjir. Nah, Ya kan? Maksud gue kalau misalnya orang orang udah tidak ya, maksud gue ya, ya koruptor-koruptor yang korupsi dana bansos. oke, lanjut, lanjut. Yang tadi gue agak miss ya, jadi Iya, bangsa. maksud gue ya orang-orang yang korupsi gituan itu kan orang-orang yang tidak bermoral ya, gitu. Iya, Nah, itu mereka tuh menganggap diri mereka bermoral sih. iya itu sudah tidak bermoral gitu. Tapi mereka pinter, dia punya jabatan, dia bisa korupsi. Ini ada orang dana bantuan sosial. Enggak boy, enggak serius. Ini kasus kasus ACT kemarin itu ya. Lu bantuan sosial, Cuk. Bantuan sosial buat orang kena bencana alam dikorupsi. Lu, oh, gua kira lu ngarahnya bukan ke Enggak, kementerian itu. kita Gen Z, netral weh. Gen Z itu semuanya di roasting. Ingat, prinsip Gen Nah, Z, semua di roasting. brengsek. Iya, Bang. Giliran gue yang menggiring ke sono lu, genset anjing mas. Bangsat. Gen Z. Woi, juara lomba debat. Gak bisa Ya, digiring-giring. Gitu. eh,
Ya juga ya. Iya, Ya, ya, ya. maksud gua itulah kata gua ya, kalaupun kalau ada satu hal yang perlu kita benerin di dunia ini ya, kalau misalnya lu pengen menyelesaikan moral ya udah moral dulu aja nggak apa-apa. Maksud gua ya udah lu goblok yang penting sopan ya nggak masalah, orang nggak benci lu gitu. Ini Ya, masalahnya udah bolos sekolah, Rasido udah jadi tolol, beban keluarga. Rasido jadi presiden, beban keluarga, bawa motor kena pot racing di kampung orang pada tidur kenceng-kenceng, nah itu pengen dibakar rasa kok. Itu kalau kecelakaan nggak boleh di cover BPJS itu. Masalahnya orang kalau balapan, balapan liar, iya balapan liar jatuh di cover BPJS, nyawanya diperpanjang, sembuh balapan lagi anjing. Gak boleh cover, udah buntung-buntung anjing udah, gak usah. Aduh, Gitu ya, betul ada betul betul. aja. Ya, gitulah ya dialog apung kali ini ya. Nggak ada isinya memang segmen. Segmen. Ah, ini evaluasi kita. Nanti kita bakal memperjelas apa yang akan kita bahas ke depannya. Jadi biar terarah yok. Coba dia tadi kayak ke sini, nyindir ini, nonjok itu, terus balik lagi. Nggak. Jadi memang Anjing. dialog apung memang kita setting seperti ini. Memang skemanya skema tongkrongan memang. Ah, Nah, ya. memang skema tongkrongan. Emang ginilah tongkrongan Gen Z. Jadi kalian ya orang-orang tua yang masuk politisi dan mewakili anak muda tapi nggak bisa diajak ngobrol kayak gini, udah nggak usah mewakili anak muda. Udah nggak usah so asik, udah. Betul, Udah betul. Gen, udah kamu orang itu nggak usah lah ngaku pemuda gitu. Udah pemuda sekarang itu ya kayak kita kan, lebih mikirin internet cepet. Itulah yang lebih lebih konkret. Paling tidak, enggak, paling tidak mereka mengakui kalau mereka tuh kurang gaul. Nah itu. Kalau Nggak kalian usah gengsi buat para pejabat, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Nggak usah, kalau misalnya Bapak tidak mengerti soal budaya kami, budaya Gen Z, nggak usah gengsi untuk sok-sokan ikutan TikTok joget-joget ke Pak, nggak usah. Nggak nggak usah usah. nggak apa-apa. Mengakui saja kalau Bapak memang tidak bisa seperti itu. Nggak apa-apa, kita paham. Nggak Kita apa-apa. paham. Iya, karena konsennya udah beda gitu. Maksud gua kita kan udah bukan lagi di level kayak apa ya? Ya memang memang kita dipaksa untuk nasionalis dan memang wajib punya Hmm. kewajiban untuk nasionalis gitu. Tapi jangan lupa di abad 21 ini khususnya 2023 kita itu udah jadi citizen of the world gitu. Kita udah bukan lagi, Iya, kita udah nggak punya lagi border nih. Nih gua ini lagi di Lampung dan lu lagi di mana, Har? Tangerang. Nah, Aduh, gue share lokasi anjing. eh Bakso, bakso, anjing. enggak, maksud gua di Lampung dan gua Fahar di Tangerang, kita masih bisa untuk komunikasi seperti ini, kita masih bisa bikin podcast bareng gitu. Ya, Yes. maksud gua adalah gua lebih prefer ya, ya lu tuh mikirin aja kalau lu memang wakilin anak muda, ya lu pikirin gimana caranya teman-teman Gen Z ini pertama bisa beli perlengkapan elektronik dengan mudah, punya punya apa namanya tuh, punya apa namanya, punya internet yang Koneksi kenceng, internet yang aman. kondisi internet yang aman, harga internet yang murah, itu yang harus dipikirin gitu ya kan. Apa Kita gak butuh aja pengakuan Bapak sebagai pemimpin Gen Z. Enggak, kita butuh action Bapak justru action untuk aja gitu, actionnya action aja aja. juga Gak selama usah lu jadi akuin, gak gubernur usah itu. ikut-ikutan TikTok, Pak. Gak usah. Iya, Gak usah ikut sebagai TikTok. jadi gubernur itu nggak perlu lu pamerin kalau lu ngikut trennya TikTok joget-joget. Enggak, kita nggak butuh itu. Kita lebih butuh ketika kita nge-scroll TikTok, tidak ada yang namanya memproses video lama. Itu males. Betul. Betul. Males gitu, actionnya Betul. aja. Maksud gua ketika Actionnya aja. Dengan action, percaya Bapak, Bapak-Bapak yang ada di sana, dengan action, tanpa Bapak publikasi pun, kita milih Bapak. iya, Coba, iya jadi percaya Pak. jadi jadi tuh gimana ya? Jadi tuh kayak apa ya? Pemilu itu tuh bahkan kalau misalnya memang pemilu besok itu ditiadakan gitu. Selama selama sistemnya jelas dan yang dibawakan jelas, kita itu nggak muluk-muluk lagi gitu. Bisa Eh, dilihat lah anak-anak muda yang masuk ke politik sekarang, kalau nggak artis, anak pejabat. Iya. Iya kan? Orang-orang yang, oh iya Lemon itu kurang pinter apa lagi, cok main Kagura kayak gitu, pusing gue juga melihatnya.
Gue yang lihat aja pusing, apalagi dia loh yang ngeng gitu. Dream on Heeh. Cell itu, wih, MMR 9K nggak logis boy, main Dota MMR 9K itu pusing lo, main Invoker itu nggak tahu Iya, taunya. Gue tantang kalau misalnya kalian anak muda, ayo coba kamu lihat main Invoker, pusing ya. anjing. Gue aja main pakai Shadow Shaman pusing juga anjing. Iya, main itu tuh pusing. Maksud gua Ya. adalah, ya lu orang semua itu, ya mereka apa ya, Gen Z itu banyak yang pinter gitu, orang-orang Hmm. milenial itu banyak yang pinter, tapi ya yang so asik juga banyak. Nah, kita ini bukan kalau kita dibilang, kalau nanti dibilang wah ini yang ngebacot juga so asik, kita serah, yang penting gue punya temen dan mau dengerin Wah gue. anjing, Anda menggeret saya bangsat. Iya, maksud gue punya Ar, temen. gue jatuh, tarik. Ya. Ya maksudnya kan, kalau kami kan bisa ngomong kayak gini, pertama ya kami tidak punya kepentingan politik apa-apa kok. Apa Yes. partai, cari aja nama Prayoga Salim ditergabung di partai apa, kan gak ada, masih mahasiswa, ya kan. Dia yang gue Dan omongin ini, saya. yang gue omongin ini apa ya, yang gue omongin ini, gue butuh internet kencang, gue butuh jurnal-jurnal ilmiah gratis yang mudah untuk dicapai dapat, itu jauh Betul. lebih lebih relatable gitu. Maksud gua, masa sih Betul. debat presiden cuman ngomongin nanti kita akan ngebangun ekonomi, ngebangun ekonomi, ngebangun ekonomi ini, ngebangun ekonomi ini. Di Indonesia itu, ya, kita itu adalah negara dengan dua musim. Bapak Ibu Ya, sekalian, Indonesia adalah negara dengan dua musim. Tanpa Bapak Ibu bekerja keras, tanpa Bapak Ibu campur tangan, orang Indonesia tidak akan mati kelaparan. betul. Karena kita masih bisa menanam. Sejelek-jeleknya kita Betul. masih bisa makan singkong. Betul. Tapi kalau misalnya orang Eropa yang empat musim, mereka memang harus di fight untuk dan didorong untuk bisa bertahan hidup di musim dingin. Hmm. Ya, Gimana ya. caranya mereka bisa dapat makanan dan lain sebagainya. Mereka punya jiwa fighting yang lebih tinggi. Tapi kalau kita itu lebih peduli gimana caranya. Kita ini udah bisa makan. Bersebenarnya ya, privilege jadi pemimpin Indonesia itu enak tuh. Lu udah bisa makan nih, rakyat lu bisa yakin nih rakyat lu tuh bisa makan. Pasti bisa makan kecuali Covid. Kecuali Covid ya. Covid memang, karena kan Covid memang lagi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa Ya, di ngapa-ngapain. lockdown ya. Nah, situasinya memang sulit saat itu. Tapi Hmm. kalau orang Indonesia pada umumnya, ya, orang Indonesia pada umumnya itu, lu bisa buka data di BPS. Data di BPS itu tuh kita 59 itu bergerak di sektor UMKM. Jadi sektor kita jadi pekerja itu cuma nggak nyampe lebih dari 10%. Nggak lebih dari 30%. Oke. Gitu. Nah, jadi orang-orang yang di Hmm. luar sana itu sebenarnya ya bisa makan, bukan kaya ya, tapi bisa makan. Gitu. Nah, sekarang adalah gimana caranya meningkatkan kebahagiaan dengan cara apa? Ya internet, gitu, gitu. Iya, Nah, kita nggak kalau Bapak pengen ini pendapat pribadi gua, penutup ya, penutup ya. nah, Eh kita sebenarnya Gen Z itu nggak terlalu ya, kebanyakan ya, bukan bukan kalau kita masih agak peduli. Kebanyakan itu nggak peduli sama keadaan ekonomi Indonesia kayak gimana, keadaan politik Indonesia kayak gimana. Sebenarnya nggak terlalu, cuma kita tuh pedulinya kalau ke sesuatu yang kita punya itu hilang. Jadi Bapak nggak usah bahas ekonomi lagi jeblok atau ekonomi lagi apa enggak, tapi kasih eh internet gratis, internet murah, kita udah seneng. Itu ekonomi tuh akan berkembang dengan sendirinya kalau kalau feeling gue ya. feeling Karena anjir. Woi, Hah? gila, Sri Mulyani udah kuliah jauh-jauh. Baca buku Karena gue tiap. mikir gini, karena gue Gua mikir gua gini. nge-follow, Kalau enggak, tahan dulu. Gua nge-follow IG-nya Sri Mulyani ya. Menteri Keuangan kita. Jadi itu dia tuh selalu ngajak diskusi ininya, beli buku dan lain sebagainya untuk memastikan tindakan ekonomi yang tepat untuk negara Indonesia. Tiba-tiba ada orang out of nowhere bilangnya ya kalau internet kita cepat nanti ekonomi kita bakalan growth dengan sendirinya. Itu feeling gue ya. Aji. Sri Mulyani sedih boy denger lu. Capek-capek kuliah di UI. gimana ya? eh kita simpelnya. Kita punya internet kencang, download ML. Hmm. Download ML, bocil-bocil top up.
top up di Google Play itu ada pajak. Google Play itu ada pajak sekarang. Nah, nanti misalnya setiap mereka beli top up, duit masuk negara sebagai pajak. Belum lagi mereka beli paket, paket ada pajak, pajak masuk negara. Belum lagi mereka ngecas pakai PLN. Bayar negara. Amin, ini masuk negara. Jadi kalau ini dengan pengetahuan disclaimer, saya nggak punya pengetahuan tentang ekonomi. Mungkin bapak-bapak yang di sana, bapak-bapak ibu di sana lebih paham. Cuma ini bisa dipertimbangkan. Kalau eh, kita kita bikin intinya gini, kita bikin generasinya bahagia, masyarakat bahagia, nanti ekonomi akan berkembang sendirinya gitu. Iya, maksud gue ya memang seperti itu yang tadi gue bilang gitu. Intinya itu. Contohnya memang internet. Tuh. Contohnya, contoh yang paling mudah untuk di ini ya. Oke, Contoh paling paling gampang gitu yang ya, ini. oke Oke, mungkin itu ya. Anjir, ngelanturnya jauh banget. agak jauh sih memang Agak ya. jauh, tapi ya memang inilah ya, ya maksud gua ya terserah lah orang-orang menganggap Gen Z kok so ngomong so bacot dan lain sebagainya ya bodoh lah. Ya ini Ya, ya. hak kita sebagai warga negara untuk ngomong dan juga pertama gua disclaimer kalau gua nggak mau ngina bagian manapun ya kalaupun gua mau ngina gue pengen ngina semuanya dan gue pengen memberikan presiden yang baik buat teman-teman kalau Yes. ini kalau Yes. misalnya memang ada hal yang baik untuk kita contoh untuk kita pelajari ya terima aja gitu contohnya Megawati Hmm. gitu Megawati itu dalam video gue bilang secara jelas ya Megawati itu adalah orang yang besar hatinya Mhm. besar Yes. hatinya Ya. gitu jadi ketika dia itu tahu anaknya nggak akan bisa jadi capres dia pilih Ganjar wih itu berat loh itu Ya, 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 ya. Memang memang berat ya, ya, ya. berat loh Gue itu setuju, gue setuju, gue ya setuju, kan gue dia itu setuju. beneran ngedorong si Puan untuk jadi capres ya Ya, kalau ya, gue enggak nggak setuju. mungkin dia ini nyuruh itu kan dia dukung dia sangat mendukung Puan cuman memang posisinya Puan emang mungkin belum waktunya atau gimana mungkin dia memang belum sanggup atau gimana jadi belum bisa gitu tapi Itu after all kayaknya debat-debat pas rapatnya ribut tuh. Ini enggak sudah ini. gue Bu. ngerasa enggak kayak gitu dia dia apa Megawati punya punya ini punya ya kalau misalnya nih ya misalnya Megawati itu ngerasa kalau dia harus mendukung Puan dan lain sebagainya ya dia pasti ngehalalin segala cara gitu Yes Megawati juga bukan sih, orang ya juga sih bodoh partai-partai dia kok. ya kan Megawati bukan Mm, orang bodoh betul. Ya, dan apa ya gue bilang dan gimana caranya dia pada akhirnya ngebuat dengan scene epic dia mengumumkan Ganjar jadi capres dari PDIP itu sudah membuktikan ya. kapabilitas dia sebagai pemimpin partai ya bukan sebagai pemimpin negara Ya, udah lewat masanya, ya udah sudah lewat lewat. gitu gue mengakui kehebatan dia itu aja sih Terlepas mungkin dari ya pro kontranya ya. di luar pro kontranya maksud Terlepas dari pro kontranya ya. gue mewakili teman-teman tongkrongan gue di Tera Oke, ya. gue mewakili kawan-kawan tongkrongan gue di Tera gue mengakui kalau dia orang yang cukup punya kapabilitas dan ada hal yang bisa kita pelajari dari dia sekalipun gue juga ya gue juga anti PDIP gue akuin aja Betul. gue nggak akan milih PDIP di 2024 nanti Ya. dengan segala macam pro kontranya ya tapi itu kan hak gue Hmm. gitu terserah gue mau milih atau enggak tapi kalau gue bilang apakah Megawati jadi salah satu orang yang memiliki tauladan dalam hal berpolitik gue bilang iya Ya. dan nextnya gue bakal bahas Anis sih Anis di video gue kayaknya asik deh kayak bahas Anis itu Oh ya, sebenarnya asik. Cuma gini, kayaknya lebih asik kalau misalnya mungkin nanti kita akan diskusi lebih panjang habis habis cut video ini ya. Cuma takut takut kayaknya takut 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 seru kalau misalnya lu kan anti Anis. enggak sih gue nggak Ya, anti Anis enggak bukan anti Anis. Maksudnya lu kayaknya kurang setuju dengan sebagian kinerjanya Anis. Lu ada eh orang yang di oposisinya Anis lah. enggak itu kan gua 2019 ya Oh, oh ya. itu kan gua di 2019 maksud
Ya, masih masih masuk rohat ya. Eh, enggak, itu bercandanya jangan dibawa yang itu. Nanti disangkanya beneran SMA kita dikejar. Enggak, jangan dibuka yang itu. Loh, Maksudnya tanpa eh, itu aja udah dikejar tuh sekarang tuh. Kemarin kasus Pungli. nah, Oke, lanjut aja. Tapi nggak, kita dengan dua perspektif berbeda, kita diskusi gitu tuh. iya, tapi gini masalahnya ya. Nantilah setelah cut video ini, gue jujur aja gue nggak begitu melihat Anies sebagai orang yang di 2019 dulu, karena manusia itu berkembang coy, secara kedewasaan Ya, berkembang, secara umur, secara ini, dan gue ngerasa ya yang gue tadi bilang gitu, Anies itu ada benernya, ya sekalipun ada salahnya juga, pasti ada salahnya. pasti ada salahnya, tapi ya itu nanti kita bahas nanti gitu, kita bahas nanti aja lah. Mungkin ini dulu, itu dulu aja, ini mungkin udah videonya udah panjang, gua stop recording dulu ya. Ya itu aja mungkin dari gua, sebagai mahasiswa semester akhir bersama dengan Fahar yang sudah tua tapi Masih stuck di level 6. gua gak mau nyobain ini ya. Ya, jadi buat kawan-kawan semuanya, kalau memang suka, like dan subscribe video ini. Kalau ya memang ngerasa video ini kurang bermanfaat, dan ya ya maaf ya kalau nggak ada editing ya, karena ini kan sifatnya podcast ya, gitu. Itu aja. Buat Terakhir, kawan. terakhir bebas komen apa aja. Oh Kita ya, nggak akan komen somasi. terbaik akan kami bahas di video selanjutnya. Betul, betul.